Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sekolah sahabat kita PowerPoint yang berjudul Rahmat Allah adalah sebuah pemberian. Bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Paparkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang triwulan terakhir tahun 2021 ini. Dan kita masuk pada pelajaran yang keempat pada saat ini. Judulnya adalah Dalam Mencari Kedamaian. Pernah nggak sih kita melihat teman kita yang salah, kemudian kita dekati dia supaya berdamai? Jadi kita yang mendekatkan diri kita supaya berdamai. Atau sebaliknya, teman kita yang bersalah datang kepada kita dan kita berikan pengampunan untuk kita berdamai. Pernah kan pasti ya, karena kita kan nggak boleh berantem-berantem, nggak boleh musuh-musuhan. Ya. Pelajaran sekolah sahabat kita masih lanjutan daripada sahabat yang lalu, yang sudah kita pelajari, bagaimana Daud lari dari anaknya Absalom yang melakukan pemberontakan, dan akhirnya Absalom mati, ya. Kemudian Daud mau kembali ke Yerusalem. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita bercerita akan hal ini. Untuk saat ini, sebelum kita masukinya, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, bersama-sama dengan kami dalam pelajaran kami pada saat ini, agar kami boleh mengerti dan secara khusus kami boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan dan kami boleh hidup dalam kedamaian. Ampun dosa kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam 2 Samuel pasal 19 dikatakan demikian. Lalu diberitahukanlah kepada Joab, ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom. Padahal hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karenanya. Jadi setelah perang, kemudian mereka datang masuk ke kota ini menghadap Raja Daud. Tapi mereka tahu bahwa Raja Daud sedang bersedih, sedang bersusah karena anaknya mati. Ya. Maka Daud yang susah ini, ya, nggak mau keluar dari kamarnya. Ya. Akhirnya Joab sebagai panglima, dia datang menghadap Daud dan kemudian dia mengatakan, pada hari ini ayat yang kelima dari pasal 19. Pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini. Dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang yang membenci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang mencintai kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah yang tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup, dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kupandang baik. Kau pandang baik. Jadi, Joab katakan singkatnya bahwa kamu ini lebih baik senang supaya Absalom hidup daripada kami mati pun mungkin kamu akan tetap senang karena Absalom hidup. Padahal Absalom itu kan pemberontak. Absalom itu membuat kita susah dan lain sebagainya. Kemudian katakan, sekarang bangun, sambut, dan terima semua prajurit-prajurit yang sudah berperang dan mengadakan kemenangan. Mari kita senang dengan kemenangan yang sudah didapatkan. Daud pada saat itu dia sedang sedih, tapi dia pikir benar juga Joab ini ya. Dia akhirnya membersihkan tubuhnya, kemudian dia keluar untuk menyambut pasukannya yang telah menang dalam peperangan. Bukan hanya dia, seluruh rakyat juga senang dengan berakhirnya peperangan. Pada waktu dia akan kembali ke Yerusalem, ya, tapi dia tahan
Karena ada sebagian yang dia rasa bahwa ini aman nggak ya kalau saya masuk ke Yerusalem. Ya. Apalagi dia dengar rakyat mulai berbincang-bincang. Aduh, raja itu kan udah tua, ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Harusnya mesti yang muda yang mimpin. Yang muda kan lebih gagah, lebih berani. Ya. Sementara yang membela Daud, yang membela Absalom katakan demikian, yang membela Daud katakan, ya tapi kan bagaimana Raja Daud sudah kasih bukti, bagaimana Raja Daud memberikan kedamaian bagi kita, bagaimana Raja Daud memberikan segala sesuatunya dalam kemakmuran bagi kita. Daud mikir, oh ini rupanya di bawah, kalau istilah sekarang nih, di akar rumput, katakan ini sedang terjadi pergolakan. Kalau gitu apa yang harus dilakukan? Akhirnya ke dalam pelajaran sekolah sahabat kita ceritakan, dia pun memanggil pasukan musuh. Ya. Pasukan musuh untuk yang memberontak, maksudnya bangsa Israel juga, tapi pasukan yang memberontak, yang membela Absalom. Kemudian dia panggil, kemudian dia mau angkat menjadi prajuritnya. Walaupun dalam pelajaran sekolah sahabat katakan bahwa panglima daripada Absalom ini ataupun Amasa, ya, ini bahaya nih kalau prajurit-prajuritnya Daud, bahaya dong kalau dia masuk nanti dia jadi pengkhianat lagi gimana? Daud katakan tidak, Amasa itu orang baik. Mari kita sambut dia, kita tempatkan dia di tempat yang baik. Ya. Kemudian ditempatkan, pada waktu tempatkan, maka Amasa pun menerimanya. Dia rasa juga dia bersalah, dia ingin memperbaiki dirinya. Kemudian pada waktu itu juga rakyatnya akhirnya damai. Karena sudah berhasil mendamaikan, ya, pasukan daripada Absalom yang masih hidup untuk kembali kepadanya. Satu kali katakan, tiba-tiba pasukan salah seorang juga dari pasukan Absalom, Simei, kemudian dia datang. Wah, prajurit begitu lihat dia datang pakai kuda, itu siapa yang datang? Itu bukan Simei yang memberontak pada waktu itu. Lebih baik saya bunuh dia. Ya. Tapi Daud katakan tidak, jangan. Biarkan dia datang. Begitu sampai, Simei langsung berlutut pada Daud, dia meminta ampun. Kemudian pendek cerita katakan Raja Daud mengampuni, Raja Daud katakan, sudahlah, kalau gitu masuk dan mari bergabung bersama-sama. Semua anak-anak di PowerPoint. Cerita kebesaran daripada hati Daud ini sangat baik. Kalau kalian membenci seseorang, kemudian jangan sampai itu membuat kalian menjadi satu hal yang sangat-sangat tidak baik. Ampuni dia. Dekati dia, berdamai dengan dia. Kalau ada orang yang membenci kalian, kemudian datang untuk berdamai, terima kedamaian. Itu sebabnya judul yang diberikan bagi kita pada hari Sabat ini dalam mencari kedamaian. Kalau kita berdamai kepada siapapun, kepada teman-teman kita, baik di sekolah maupun di gereja, teman-teman kita baik di masyarakat, ya, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang ada di mana juga, ya, berdamai dengan kakak kita, adik kita, atau kepada orang tua kita, maka kita akan rasakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang memberikan damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadilah orang-orang pembawa damai. Jadilah orang-orang yang memang mendamaikan orang lain juga. Yang kemanapun kita pergi, kita membawakan damai. Agar kedamaian itu boleh menjadi milik kita dan milik semua orang yang berada di sekitar kita. Anak-anak PowerPoint, sekali lagi, jadilah orang-orang pembawa damai. Dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran Tuhan berikan. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih atas makna pelajaran pada saat ini. Kiranya damai sejahtera surga boleh menjadi bagian kami, bagian semua anak-anak PowerPoint, agar menjadi orang-orang yang membawa damai, damai yang berasal dari Tuhan,
boleh menjadi bagian daripada semua anak-anak, dan mereka pun boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Baik di rumah, baik di sekolah, baik di gereja, baik dalam pergaulan mereka, baik dalam masyarakat umum. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang penuh dengan damai yang berasal dari Tuhan. Kami alaskan doa ini dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.